Hai, kembali lagi di SYP TV bareng Pak Mania. Oke. Kali ini mau bahas mengenai apa lagi kalau bukan soal eh, yang terkait dengan G30 SPKI. Nah, karena sekarang ini udah di akhir September. Ini adalah sebuah isu yang akan terus muncul di setiap bulan September. Nah, tapi saya nggak mau bahas tentang 30 Septembernya, tapi sosok yang terkait dengan itu, yaitu siapa? Ya, Soeharto. Soeharto ini kemarin ada pemberitaan juga tentang Soeharto yang katanya mau diangkat supaya menjadi pahlawan nasional. Nah, ini menarik nih Soeharto nih ya kan. Kalau menurut saya secara pribadi, Soeharto ini nggak layak lah untuk menjadi seorang pahlawan nasional. Belum layak gitu. Kenapa begitu? Karena ya ada beberapa hal yang menurut saya ini adalah sebuah dosa besar dari rezim Soeharto. Oke, yang pertama kita bisa melihat di masa 60-an, masa 74 ataupun 80-an. Seperti kejadian Petrus, penembakan misterius, ya kan? Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran HAM di tahun-tahun tersebut. Ya, saya nggak tahu apakah memang ada sebagian orang yang melihat hal tersebut adalah sebuah hal yang biasa. Tapi menurut saya, ya namanya dugaan dari pelanggaran HAM ini sebenarnya harus diselesaikan. Tapi sampai detik ini kan belum ada kejelasan mengenai penyelesaian dari pelanggaran HAM ini. Kasus pelanggaran HAM. Nah, yang kedua adalah apa? Kasus 27 Juli tahun 96. Nah, ini juga diduga rezim Soeharto sendiri yang menggerakkan aktivitas tersebut pada saat itu. Ya, dan memakan korban yang cukup banyak dan nggak ada penyelesaian juga. Gitu. Jadi ini yang menjadi persoalan. Kenapa menurut saya Soeharto itu belum layak untuk menjadi atau dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Yang berikutnya itu adalah masalah di mana Soeharto itu turun. Nah, kita tahu bahwa Soeharto itu turun atas desakan yang luar biasa besar pada gerakan reformasi pada saat itu. Tapi yang menjadi tuntutannya adalah apa? Karena Soeharto ini sudah merajalela tentang KKN-nya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Makanya gerakan-gerakan rakyat pada saat itu dan juga gerakan mahasiswa itu menuntut Soeharto untuk lengser. Ya kan? Karena dia beserta kroni-kroninya itu bisa dibilang memanfaatkan momen-momen atau posisi-posisinya untuk bisa mendapatkan nilai uang secara korupsi. Wow. Ya kan? Itu hal yang tidak bisa diubah. Sejarah tidak bisa diubah. Itu fakta sejarah yang ada. Memang menjadi sebuah fakta kelam. Yang jadi persoalan adalah kenapa sebagian orang ini menginginkan Soeharto dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Nah, ini yang agak mengerikan buat saya. Mungkin orang-orang tersebut adalah orang-orang yang buta akan sejarah. Atau memang saat ini mereka memang dipergunakan ya kan sebagai alat untuk bisa menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ya, makanya saya bilang ini belum
pantas lah untuk bisa dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Kenapa? Karena sebenarnya mungkin masih ada jalan untuk memperbaiki nama baik Soeharto. Mungkin, ya kan? Dengan apa? Dengan melalui jalur hukum, dengan penyelesaian secara hukum, gitu. Ya itu nanti pada akhirnya Soeharto ini bisa ditetapkan ya memang ya diputuskan bersalah atau tidak pada kejadian-kejadian tersebut. Namun sayangnya Soeharto kan sudah tidak ada di dunia ini. Ya, jadi mau bagaimana gitu loh. Ada di beberapa pemberitaan mengatakan bahwa Tete dan Tutut itu sudah meminta maaf gitu loh. Atas mohon maaf atas hal-hal yang mungkin tidak baik dilakukan oleh Soeharto pada saat itu. Tapi itu kan bukannya bisa merubah secara langsung seluruh masalah-masalah yang ada. Gitu. Akan lebih bijak sebenarnya. Ya, ada pembuktian dulu dari orang-orang yang memang mengakui bahwa pernah terlibat. Tapi kan apakah orang itu juga mau ngaku? Belum tentu juga gitu. Ya, isu Soeharto tentang korupsi, kolusi, nepotisme, pelanggaran HAM ini akan terus terus diangkat. Saya rasa akan terus ada, apalagi menjelang akhir dari September. Kenapa begitu? Karena kayak film G30 SPKI pun itu banyak yang mengatakan bahwa film itu adalah film propaganda untuk menaikkan nama Soeharto dan menjatuhkan nama Soekarno. Di sini memang terlihat sekali, bahkan ada beberapa opini yang mengatakan bahwa film itu memang sengaja dibuat sesuai dengan request, ya, sesuai dengan request untuk apa? Untuk menaikkan nama Soeharto. Nah, hal-hal seperti inilah adalah pembelokan sejarah. Kita jangan seperti itu. Kita harus berusaha untuk meluruskan fakta sejarah yang ada. Bagaimana Soeharto itu, bagaimana Soekarno itu, bagaimana hal-hal yang ada di bangsa ini, negara ini. Ya, kita coba luruskan semua. Bagi pihak-pihak yang tahu, ya silahkan meluruskan dengan caranya masing-masing. Mungkin membuat diskusi, mungkin melalui vlog, melalui blog. Silahkan. Gitu. Yang penting kita bisa mengutarakan dan meluruskan fakta sejarah. Oke, mungkin untuk kali ini itu aja dulu. Nanti kita akan bahas hal-hal yang lebih menarik lainnya. Terima kasih.